Shalom pemirsa, pemirsa. ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio di Hope Family ini. Yes, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program senantiasa dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami selalu siap untuk membantu Anda. Ya, pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa anak-anak kita itu menemukan atau menghadapi resiko-resiko yang sangat besar pada saat-saat ini dibandingkan dengan pada waktu Anda dan saya masih sangat kecil ya. Misalnya pada waktu kita masih kecil, kita bertumbuh dewasa, kadang-kadang orang tua kita tidak perlu menjaga kita. Pada waktu aku masih kecil, Deb, saya sering sepedaan, jalan-jalan kemana-mana dan pulangnya juga safe Nggak gitu terlalu ya. bahaya zaman Dan dulu ya. kemudian pada waktu kita naik mobil, kita nggak harus pakai safety belt gitu. Karena di Indonesia waktu itu hukum safety belt belum terlalu berlaku. Tetapi dibandingkan dengan masa kanak-kanak kita pada waktu itu dan sekarang, rupanya anak-anak kita ini menghadapi berbagai macam resiko, tantangan, kemudian pergumulan kehidupan yang jauh lebih berat. Dan oleh karena itu sekali lagi Good News Program sangat peduli dan membangkitkan awareness ini terhadap kaum anak-anak. Betul ya, Deb? apalagi dengan kemajuan teknologi yang ada di zaman yang serba digital ini pemirsa ya, betul. Kita patut untuk menjagai anak-anak kita lebih lagi, karena itu topik Good News hari ini berjudul Why Children, atau mengapa anak-anak ya. Kita akan belajar banyak dari seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu Pak Boaz Braga bersama dengan rekannya yaitu Pak Roni ya, mereka dari Kids for Christ Ministry. Nah, sebelum kami akan tampilkan narasumber kita dan berbincang dengan mereka, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Tahukah Anda rata-rata 4 jam per hari anak-anak Indonesia menghabiskan waktunya di depan televisi? Sedangkan anak-anak di Amerika menghabiskan 7 jam 38 menit di depan televisi dan media elektronik lainnya. Tanpa kita sadari, anak-anak kita sedang dimuridkan oleh dunia ini dengan nilai-nilai yang bukan didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, dapatkah kita melatih anak-anak kita menjadi takut akan Tuhan? Rata-rata orang tua yang bekerja hanya memiliki 20 menit untuk berbincang-bincang dengan anaknya karena kesibukan pekerjaan dan hal-hal lainnya. Sedangkan gereja hanya memiliki waktu 2 jam setiap minggunya untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan terhadap anak-anak kita. Dalam episode Good News Program Why Children, telah hadir di studio tim dari Kids for Christ yang akan mengupas kepada kita mengenai pentingnya gereja menjangkau anak-anak. Penasaran dengan pemaparan materi dari Kids for Christ tim? Mari saksikan selengkapnya hanya di Good News Program. Padahal kita lupa, waktu kita menangkan seorang anak, kita memenangkan seluruh hidupnya. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Iya, pemirsa sekalian masih bersama dengan kami dalam Good News Program, dan pada episode kali ini kita menampilkan yaitu tentang membangkitkan awareness tentang pelayanan anak atau
peduli tentang anak-anak dalam suatu topik yang sangat menarik yaitu Why Children. Bersama dengan 2 orang narasumber yang sangat luar biasa yaitu Pak Boas Braga, seorang hamba Tuhan, bersama dengan rekannya yaitu Pak Roni. Silakan, Dan. Ya, shalom Pak Boas, Pak Shalom. Roni. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Ya. Senang sekali bisa ketemu Pak Boas lagi Ya. ya. Welcome back di Good News Iya. Program. Tempo hari sejak Pak Boas kami tampilkan di Good News Program, dampaknya ada nggak? Oh iya, luar biasa. Bisa cerita dikit nggak? Memang banyak yang kontak kami dari Aceh sampai Papua ya. Oh wow. Cuma kita belum sempat follow up mereka karena memang ya. agak terbatas sumber dayanya. Jadi kita mulai memang udah kita lakukan training di beberapa tempat. Kami ke Palembang 2 kali, ke Medan 1 kali, ke Pulau Bangka sekali, ke Banjarmasin, ke Makassar sekali juga. Ya di Bandung sekali juga, di Jakarta juga udah 6-7 kali training. Wow, Luar wow. biasa. Jadi ini pada saat ini kita lagi membangkitkan awareness Iya, ya, Pak. betul. Karena kalau mengunjungi satu persatu juga susah. Iya. Ya. Kalau kita pergi sekaligus di Good News Program ini dengan kemajuan teknologi kita bisa langsung menyebarkan Iya, kabar betul. baik Iya, kepada betul. seluruh Indonesia. Katakan shalom kepada para pemirsa, Pak. Shalom para pemirsa, Ya. Kids for Christ. Oke, puji Tuhan. Ya. Nah, Pak Boas bisa perkenalkan diri dulu mungkin buat pemirsa yang belum kenal Pak Boas ini siapa, juga Pak Roni. Ya, saya kenalkan, nama saya Boas Braga. Saya mengembalakan satu gereja lokal di Jakarta Barat dan saya udah menikah. Saya punya istri dan punya anak 3. Tiga-tiganya anak saya laki-laki, yang paling besar umur 15, yang paling kecil umur 12 setengah, Yang tengah-tengah yang tengah-tengah 14. 14. Good. Kalau ini Roni? Ya, nama saya Roni, saya melayani di tempat Pak Boas sebagai Ketua Departemen Anak, Pemuda, dan Musik. Oke, Ron, ceritakan tentang istri sama anak kamu. Umur berapa dia anak kamu sekarang? Oke. Istri saya seumur dengan saya, umur 31, jadi anak saya umur 1 tahun 9 bulan sekarang. Wow, anak cowok atau cewek? Perempuan. Perempuan. Oke, good. Biasa ya. Oke, mau bertanya kepada Pak Boas Braga. Kenapa Bapak ini terbeban untuk menjangkau anak? Kenapa harus anak, Pak? Ya, kalau kita lihat hari-hari ini percepatan dunia, khususnya di media digitalisasi ya, kita melihat dunia sedang memuridkan anak-anak kita. Kalau kita lihat hari-hari ini, anak-anak tuh kita tahu mereka harusnya bertobat umur 18, di bawah umur 18 tahun. Dan Kenapa harus di bawah umur 18 tahun, Pak? karena itu di usia-usia seperti itu mereka sangat mudah menerima anugerah Tuhan, dalam arti gini, mereka memori di otak mereka, di golden age khususnya, Oke. apa yang kita tanamkan itu akan berpengaruh sampai hidup dia ke depan. Betul. Ya, misalnya gini, apa yang pernah kita tonton di usia-usia golden age itu, Iya. maaf Akan nih, teringat terus gitu. akan teringat terus, sangat sulit untuk melupakannya. Apakah itu yang baik ataupun yang Ya, buruk betul. sekalipun, termasuk pornografi dan Iya, yang betul. lain-lain. Iya. Ya, minimal menurut survei itu 20 tahun orang bisa menghilangkannya. Wow. Oh, oke. Ya, sangat sulit gitu. Dan gereja itu fokusnya melayani orang dewasa. Apalagi maaf nih, kalau orang ada bertobat setengah usianya, mungkin 35 tahun dia bertobat. Apalagi dia orang terkenal, artis atau dukun sakti. Gereja itu terlalu, maaf nih, bukan salah mengundang mereka untuk bersaksi. Memberikan spotlight ya kepada kayaknya mereka. Overexpose. hal seperti itu spektakuler. Padahal kita lupa, waktu kita menangkan seorang anak, kita memenangkan seluruh hidupnya. Amin. Wah, iya. Lebih Iya. jalan hidupnya lebih Iya. panjang gitu Ya, ya. harusnya kita untuk bangga menanti kalau bagi hari ini dari anak-anak yang kecil sampai tumbuh dewasa dan sampai tua, dia tetap ada di rumah Tuhan atau melayani Tuhan. Soalnya kadang-kadang gini loh Pak, terus terang saja nih, kadang-kadang kalau saya dengerin beberapa orang dulu nih ya, dulu pada waktu saya belum melayani dan kemudian masih hanya menjadi seorang jemaat gitu ya, kadang-kadang minder. Dengerin oh yang sana itu apa lepas dari narkoba gitu ya, kemudian dulu seks bebas, kemudian dulu kena ini, kena itu, kena ini, yang kita nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi seakan-akan ada rasa wah gua gimana bisa melayani, gua nggak ngapa-ngapain gitu. Apakah seperti itu Pak? Misalnya? Oh enggak gitu. Kadang-kadang kita terlalu membanggakan dosa kita. Nah itu. Harus yang kita Jadi banggakan. orang-orang yang nggak Nggak seheboh spektakuler. seperti itu kayaknya jadi minder gitu Iya. loh. Mau apa yang mau disaksikan? Harusnya kita bangga waktu hari ini kita tetap setia mengikut Tuhan. Berarti Amen. lebih istilahnya harus ada keseimbangan Iya, ya. iya. Jadi karena dua-dua adalah karya daripada Roh Kudus, keselamatan daripada Tuhan. Yang kecil mereka menjaga dengan luar biasa kasih karunia Tuhan sampai mereka dewasa. Iya. Yang ini pun dimenangkan. Iya, ya. betul. Oke, good. Luar Good point. biasa. Kita Kalau- ya. Nah, kalau saya bisa tambahin gini, kadang-kadang gereja sendiri yang sebenarnya mengekspos mereka, Pak.
Jadi petobat-petobat yang Bapak bilang tadi, mantan pembunuh. Jadi gereja sendiri yang membentuk sebuah image bahwa akhirnya orang-orang yang bisa setia dari awal itu kelihatannya biasa aja. Biasa saja. Padahal itu lebih sulit. Betul, betul. Good, good. Kita akan lanjutkan setelah break ya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Good News Program. Kita lihat setiap bulan hampir ada gadget yang baru gitu ya. Betul. Nah gereja itu selalu ketinggalan. Saat hari masih subuh pada tanggal 1 Juli 2015, tim Anugerah Ministries terbang menuju Medan, Sumatera Utara. Lalu meneruskan perjalanan dengan naik bus melewati kota Siantar dan bermalam di kota Mandogi, di tempat tinggal Ketua Distrik Adikku Sayang, Sumatera Utara, Pendeta Yafet Manurung. Subuh pukul 4 keesokan harinya, anak-anak ALC Mandoge mulai berdatangan. Peserta terdiri dari 11 senter yang berjumlah 103 orang anak-anak dan dewasa. Tepat pukul 9, konvoi peserta field trip tiba di lokasi. Acara field trip dimulai dengan ibadah bersama di sebuah gereja di lokasi Taman Wisata Iman Sidikalang. Di tengah ibadah, anak-anak dari masing-masing center diberikan kesempatan untuk membawakan kesaksian pujian. Di akhir ibadah, anak-anak ALC saling berkenalan dengan teman-teman dari center lain dan saling mendoakan satu sama lain. Tepat tengah hari, semua peserta field trip makan siang bersama. Di bawah teduhnya pohon pinus yang rindang, tim Anugerah Ministries membagikan tas baru kepada anak-anak penerima beasiswa Adikku Sayang sebagai hadiah untuk memasuki tahun ajaran baru 2015-2016. Anak-anak merasa sangat senang dan bersuka cita. Selain mendapatkan tas baru, anak-anak juga menerima buku komik manga persembahan dari sponsor. Acara dilanjutkan dengan mengelilingi lokasi Taman Wisata Iman Sidikalang. Tak terasa waktu bergulir dengan cepat. Pukul 18, semua peserta meninggalkan lokasi Taman Wisata Iman Sidikalang menuju ke senter masing-masing. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini, Why Children? Kembali kepada Pak Boas Braga. Pak, bisakah Bapak berikan gambaran kepada kita semua, kepada pemirsa di rumah tentang tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini loh. Hidup di dunia yang seperti ini sekarang seperti apa kehidupan mereka? Pertama kita akan melihat bahwa tantangan-tantangan kita di masa-masa ini adalah yang pertama itu tentang televisi. Ya, televisi itu menurut survei anak-anak itu minimal sehari nonton 4 jam. Ya, kita tahu di Indonesia saja channel TV sekarang begitu banyak, ditambah dengan kabel-kabel TV, belum dengan game, ya, gadget ya Pak, gadget, internet, media sosial. Ya. Nah sadar nggak sadar anak-anak kita hari-hari ini sedang dimuridkan oleh hal-hal seperti ini. Kalau gereja tidak merebut mereka dan memuridkan mereka, maka kita akan kehilangan generasi. Ya, dan kita lihat hari ini kalau kita lihat gereja-gereja yang pernah dilintis oleh Rasul Paulus, gereja-gereja seperti di Efesus, Filipi, Kolose, Korintus, hari ini nggak ada lagi gereja-gereja itu. Kemana gereja-gereja itu? Tinggal puing-puingnya Pak. Iya. Tinggal nama yang kita baca kita di baru-baru Alkitab. ini pernah membaca satu artikel bahwa pada waktu seorang anak bermain game atau nonton sosial media selama 4 jam, Ya. itu sama dengan seorang dewasa yang bekerja lebih kurang 15 hari. 15 jam. 15 hari. 15 hari. Wow, jadi itu betapa drainage atau Iya. istilahnya
ngeringin cara berpikir mereka gitu ya. Dan ada satu hal, jadi ketika anak-anak sedang menonton itu otak mereka itu seperti orang yang sedang tertidur, seperti orang yang sedang terhipnotis. Jadi kadang-kadang kita lihat anak-anak yang sedang fokus sama gadget atau TV, Dipanggil nggak kita dengar. nggak bisa panggil dia. Itu seperti orang yang sudah terhipnotis. Dan itu Iya, masalahnya adalah yang terbesar adalah apa yang mereka tonton. Dan bukan hanya itu saja, waktu mereka nonton film di TV terlalu banyak iklan, itu mencoba membiaskan fokus anak-anak. Karena mereka nonton iklan. Iya, Jadi iya. anak-anak kita agak sulit terfokus dengan satu buku yang dia baca. Waktu dia terlalu banyak nonton di TV, karena TV membawa mereka untuk nonton iklan. Iya. Jadi fokusnya menjadi buyar. Nggak bisa panjang. Nggak bisa fokusnya panjang ya. fokusnya, betul. Itu sangat berbahaya. Cuman kan gini Pak, kita kan nggak mungkin istilahnya membendung semua laju teknologi ataupun perkembangan zaman ini. Lalu langkah-langkah apa yang harus diambil? Betul. Ya. Betul sekali Pak Daniel katakan bahwa gereja nggak bisa menolak teknologi ini semua ini. Iya. Itu mau nggak mau kita nggak bisa menolak itu. Kalau kita menolak semua itu ya maaf, kita harus tinggal di gunung lah. Ketinggalan gitu ya. zaman. Betul kan? Iya. Nggak bisa Kita kan. jadi malah Tapi orang aneh, bagaimana memakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Nah, adakah caranya Pak? Justru kita harus tunggangin itu, kita ada di dalamnya, kita bawa dengan menggunakan semua media itu supaya semua anak, semua gereja boleh, semua orang bisa mendengar berita tentang Tuhan. Nah, caranya adalah untuk itulah kami Kid for Christ itu membuat satu materi menggunakan audio visual, Pak. Jadi istilahnya menunggangi teknologi yang ada untuk kemudian supaya anak-anak ini daripada mereka ngikutin jalan-jalan yang tidak jelas, tapi kemudian digunakan untuk menjangkau mereka, memperlengkapi betul. mereka seperti itu. Wow, ini jadi Jesus memberi Christ. Ya. konten kepada anak-anak, memberi konten yang positif Iya, begitu ya betul. Pak ya? Iya. Oke. Good, Ya. good, good. Kita merubah sebuah image bahwa gadget ini kan negatif ya. Ya. Semua bisa dilakukan dari gadget, dari internet. Justru kita harus membuat bahwa ini pun ada hal-hal yang positif. Iya, Dari cuman kan planet. gini Pak, pada waktu kita berbicara masalah konten, apakah program yang disiapkan ini akan terus relevan untuk mengikuti perkembangan zaman juga? Iya, betul. Karena gini, begitu cepatnya ya untuk pergerakan khususnya teknologi ini selalu berubah. Kita lihat setiap bulan hampir ada gadget yang baru gitu ya. Betul. Nah, gereja itu selalu ketinggalan. Mau nggak mau gereja itu harusnya ada bersama-sama dengan mereka. That's right. Ya. Betul. Ya, itulah kami Tuhan menginspirasikan untuk membuat materi Kid for Christ ya untuk melengkapi gereja-gereja Tuhan dengan audiovisual sehingga anak-anak tuh senang ada di rumah Tuhan. Iya. Jadi- Pengajaran-pengajaran kita tidak monoton Ya, dengan jadi rumah Tuhan cara-cara nggak jadul konvensional. gitu ya, Ya, Pak. betul. Dan usahakan gereja atau rumah Tuhan tuh menjadi rumah kedua buat anak-anak kita. Oke, berarti harus ada pembenahan pemikiran daripada orang-orang yang ada dalam gereja juga dong? Betul, betul, Ya, betul. sekali. Oke. Nah kemudian pada waktu kita melakukan pembenahan ini, harapan yang diinginkan untuk terjadi di masa yang akan datang itu apa? Gini, Stephen Covey dalam bukunya Leader in Me membangkitkan kepemimpinan dalam diri anak, ya, menyatakan bahwa kadang-kadang anak-anak tuh mungkin secara matematik dia nggak pandai ya, secara kognitif. Tapi mungkin anak-anak tuh cuma sebenarnya sukanya cuma main-main board atau more gitu ya. Bukan berarti anak itu bodoh, belum tentu gitu. Nah, dengan materi ini kami ingin membangkitkan kepemimpinan dalam diri anak sejak dini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang berani angkat tangan dan menjawab walaupun salah, kita mulai mengapresiasi mereka dengan hadiah-hadiah. Ada nggak bukti-bukti yang pernah mungkin dialami di lapangan? Iya, di Kak depan Roni ini Roni? mungkin lebih itu. Mungkin bisa cerita tentang hal itu? Ya, salah satu di tempat kami ada satu orang anak, dia itu sangat pendiam, tapi ketika materi ini kita mulai bawa, kita mulai kasih pertanyaan, dia tidak langsung berubah, tapi dia mulai lihat teman-temannya yang menjawab, tapi salah, gitu, tapi salah. Nah, permasalahannya dari setiap kita ketika saya sekolah dulu juga, kita tahu jawaban yang benar, tapi masalahnya kita tidak berani menjawab. Malu? Malu, Atau mungkin nanti mungkin teman-teman akan ngeledek atau seperti apa. Dibully, ya. Nah, ini terjadi sampai hari ini. Gitu. Ya. Jadi saya lihat anak ini mulai dia seorang perempuan, agak pendiam, Ya. tidak berani, tapi mulai beberapa waktu, berapa kali kita mulai ngajar pakai materi ini ya, puji Tuhan kita lihat sebuah perubahan dalam diri dia.
Jadi kalau dulu kalau kita tanya semua diem Pak. Dan hanya beberapa yang dominan untuk menjawab. Tapi hari ini ketika kita tanya jujur, kita harus pilih siapa yang angkat tangan duluan. Itu maksudnya adalah bahwa mereka berebut untuk. Karena banyak yang angkat tangan gitu ya. Pemirsa sekalian, kita akan take a break dulu. Nanti setelah break kita akan masuk lebih dalam tentang pembelajaran. Sebenarnya apa yang mereka lakukan dan bagaimana supaya mengajar sekolah minggu itu bisa menjadi menyenangkan buat anak-anak ataupun buat gurunya. Stay tune di Good News Program. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Dari Sabang sampai Merauke, tawa ceria anak-anak bangsa terdengar. Mereka memiliki cita-cita dan impian yang memancar. Nama saya Nalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi pak guru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Misi, main bola. Tetapi tidak banyak yang menjadi kenyataan. Mungkinkah kami terhindar? Peran serta Anda menentukan masa depan mereka. 1000 anak bisa! Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil
dahsyat. Ku punya Tuhan hebat yang selalu buat langkahku jadi tepat. Ku selalu ceria, ku selalu tertawa dalam canda tawa yang penuh sukacita. Tak pernah bersedih, selalu gembira. Aku memang kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Pemirsa, satu video klip yang luar biasa baru kita saksikan dari Kids for Christ ya, dan sekarang waktunya kuis. Pemirsa, kalau Anda mungkin adalah pelayan anak dan Anda melayani di tempat-tempat yang terpencil atau di tempat-tempat yang pedalaman yang susah mendapatkan materi yang bagus untuk mengajar di ibadah anak, Anda bisa mengikuti kuis ini ya. Dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan ceritakan tentang pelayanan Anda. Anda bisa kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Maka ya, kami sudah menyiapkan 5 paket materi dari Kids for Christ yang akan kami kirimkan kepada Anda sekalian. Ada materi dalam bentuk buku panduan ya, di dalamnya ini full color dan menarik sekali pemirsa. Kemudian juga ada materi tambahannya berupa buku juga ya, di mana ini menceritakan tentang tempat-tempat yang diceritakan tadi ya, misalnya kalau ada cerita tentang Nazaret, ini ada gambarnya Nazaret seperti apa ya. Dan juga di belakang ini menarik sekali pemirsa, kalau Anda menceritakan kepada anak-anak tentang perlengkapan senjata Allah, di sini akan ada gambarnya. Jadi anak itu langsung bisa memvisualisasikan seperti apa yang dimaksudkan ya. Dan juga ada DVD pendampingnya yang tadi banyak diceritakan ya, audiovisual, bagaimana ada film-film pendek di sini yang akan menstimulasi anak Anda untuk berpikir tentang cerita yang sedang diceritakan. Anda bisa mengikuti kuisnya dengan cara seperti itu dan kami akan mengirimkan kepada 5 orang pemenang terpilih ya, sebuah paket materi Kids for Christ, persembahan dari Kids for Christ Ministry. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi membawa good news. Sebuah fokus atau sebuah kesukaan untuk anak-anak kita harus dapetin dulu. Masih dalam Good News program Why Children bersama teman-teman kita dari Kids for Christ. Ya. Oke, Daniel silakan. Ya, kembali bersama dengan Saudara Roni ya. Saya ingin bertanya nih, dari apa yang kalian siapkan dalam materi Kids for Christ ini, tentunya kan kita percaya dengan mudah akan dijabarkan. Nah, saya ingin tahu pengalaman istilahnya yang kamu dapati pada waktu ngajar di kelas-kelas ini loh. Tadi kan kamu bercerita tentang anak-anak yang nggak bisa diam, anak-anak yang malu menjawab. Ini penerapannya bagaimana gitu? Ya. Kita punya beberapa visi misi juga untuk menciptakan create a leader from children. Oke. Good. Yang pertama adalah ketika kita mengajar kita harus menjadi pusat. Bagaimana kita menjadi menarik. Contoh mereka. Gini. Ya. Waktu saya kecil, kira-kira umur 10 tahun, berarti kira-kira tahun 94, itu ada satu tayangan televisi yaitu Doraemon. Ya. Oke, jadi dulu ada kakak sekolah minggu saya, Kak Ayong. Dia tuh biasanya tiap minggu itu selalu jemput kita semua. Betul. Jemput ke rumah satu-satu. Tapi karena tayangan ini yang membuat saya akhirnya jujur berusaha sepintar mungkin untuk tidak pergi ke sekolah minggu. Tidak mau ke gereja. Nah, berarti maksud saya adalah sebuah fokus atau sebuah kesukaan untuk anak-anak kita harus dapetin dulu. Nah, dari materi ini kita mulai dengan sebuah film. Oke, kita mulai dengan sebuah film, tentunya kita akan membuat anak-anak itu datang.
fokusnya itu tertuju sama kita. Nah, kalau kita sudah menjadi pusat perhatian, kita udah lebih enak. Tapi kayak tadi saya bilang sebelumnya bahwa anak-anak yang diem, tiba-tiba sekarang dia mau mulai berebut untuk menjawab. Nah, itu juga tidak serta-merta terjadi, Pak. Jadi itu pun perlu ada andil kita. Kita pun perlu minta hikmat dari Tuhan bagaimana caranya menciptakan suasana ini. Saya pernah satu kali mendapatkan gini, ada satu anak yang dia malu untuk menjawab. Tapi saya yakin dia bisa. Jadi ketika saya lemparkan sebuah pertanyaan dari film, ya karena film ini mereka pertama melihat film kan mereka fokus. Pertanyaannya tidak yang susah. Contohnya saya kasih contoh. Misal ada sebuah film bolanya pertandingan bola, film kartun ditendang oleh 3 orang, saya cuma tanya berapa orang yang tendang bola. Pertanyaan yang simple, yang mungkin nggak akan salah, walaupun tentunya juga ada anak-anak balita yang mungkin jawabnya salah dan ngaco gitu. Nah, ketika mereka angkat tangan, saya kadang-kadang pura-pura tidak melihat yang angkat tangan, saya justru melihat ke satu sosok pribadi yang tidak mengangkat tangan, seolah-olah saya bilang, kamu angkat tangan ya, jawabannya apa? Saya langsung tembak. Nah, jadi dia mulai, akhirnya dia mulai terbiasa untuk menjawab. Jadi langsung ditunjuk begitu. Jadi pura-puranya saya lihatnya dia yang angkat tangan. Jadi ada maksudnya kita bukan berbohong tapi kita mulai menerapkan sebuah strategi untuk mendidik mereka. Memotivasi mereka supaya aktif ya berpartisipasi di kelas. Dan bukan hanya itu saja, saya tambahin dan memang kakak-kakak ini menyiapkan hadiah-hadiah juga buat mereka. Jadi mereka benar atau salah, yang penting berani angkat tangan, mereka tunjuk dan mereka kasih hadiah. Jadi lebih menunjukkan kepada proses bukan result, bukan hasil. Mengapresiasi prosesnya, mereka mau terlibat. Karena anak-anak itu kan suka hadiah. Selama ini kan kalau anak-anak ke sekolah minggu atau ibadah anak kita cuma stempel-stempel. Bagi mereka itu kurang menarik. Karena anak-anak tuh sukanya tuh hadiah on the spot. Goodie bag gitu. Bisa dia bawa pulang 5 coklat. Dia bangga ditunjukin maminya. Bahwa saya tadi di sekolah minggu banyak jawab pertanyaan. Nah, kalau orang dewasa masih suka hadiah, nah itu Kristen anak-anak. Pak Boas, saya mau bertanya. Sebenarnya tanggung jawab anak-anak itu adalah pada orang tua ya. Kita nggak bisa cuman kirim anak-anak ke sekolah minggu dan minta supaya guru sekolah minggu melakukan magic anaknya jadi bagus keluarnya gitu kan. Nah, bagaimana Bapak bisa memberitahukan kepada para orang tua yang mungkin menonton hari ini betapa pentingnya orang tua itu untuk meluangkan waktu bagi anak-anaknya? Ya, betul. Jadi gini, ingat materi Kid for Christ ini bukan materi sakti, gitu ya. Kalau pakai materi ini semua anak kita langsung mengalami perubahan yang dahsyat gitu, buah-buahnya muncul, enggak seperti itu. Tetap anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya, 50-60% tuh anak-anak tetap bersama kita. Di sekolah, di gereja tuh paling-paling 5%, karena 2 jam gitu. Tapi orang tua terlalu berekspektasinya tinggi terhadap gereja, khususnya gereja anak gitu ya. Padahal apalagi kalau anak-anak mereka tuh di gereja lecet, jatuh, benjol, pasti yang disalahkan mana kakak-kakaknya, aku nggak tanggung jawab gitu. Ada nggak seperti itu Pak? Ada ya, ada. Dan kemudian sikap Bapak sebagai gembala senior gimana nih? Tapi umumnya sih bukan berhubungan langsung dengan gembala Pak. Biasanya kalau hal-hal seperti itu yang kena adalah kakak-kakaknya. Jarang sampai komplain ke gembala. Biasa kita yang bemper depan untuk menghadapinya. Kepalanya bocor, berdarah-darah. Betul. Lanjut sering ya. Jadi orang tua itu sangat berperan penting. Alkitab mengatakan gini, orang tua itu sejahtera atau tidak sejahtera, damai atau tidak damai hatinya tergantung dengan anak-anaknya. Nah, kalau orang tua nggak konsen kepada anak-anaknya, ya Alkitab berkata gini, anak-anak yang kehilangan figur ayah khususnya, mereka itu cenderung penghuni penjara seumur hidup, 70%-nya menjadi penjahat kejam dan kecenderungannya untuk bunuh diri. Wah, itu sangat berbahaya ya kalau kita. Nah, maka itu dari hal lain kita harus mengubah konsep gini. Selama ini yang mengajar di sekolah minggu itu adalah wanita. Sangat jarang laki-laki terlibat dalam pelayanan anak. Ya betul Pak, karena mungkin juga laki-laki kurang sabar untuk menghadapi anak-anak. Bukan hanya itu, karena ini perhatikan, di sekolah anak-anak ketemu wanita. Di rumah ketemu wanita. Di gereja kakaknya wanita. Nah, kami bersyukur ada Kak Roni, ada Kak Devri, ada Kak Dedi yang mau memfokuskan diri untuk melayani anak-anak. Minimal mereka dapat figur seorang laki-laki itu di rumah Tuhan. Mungkin Roni itu bisa jelaskan karena Roni ini
lahir tanpa ada ayah gitu ya. Oh, Silakan Ron. Ayo, Ron. Maksudnya bukan karena saya lahir tanpa ayah, tapi ketika saya umur 1 tahun ayah saya nggak pernah ketemu dengan ayah saya. Ya ada satu dan lain hal. Jadi saya bertumbuh tanpa ayah. Saya mulai besar. Ada satu kisah menarik ketika saya mulai SMA. Saya SMA. Saya punya teman baik. Dia punya ayah. Satu kali kita ke rumahnya main. Ya, maklum lah itu kenakalan anak remaja. Ketika itu kita semua sedang nonton video yang nggak boleh ditonton. Gitu. Lalu si Om tiba-tiba masuk ke kamar dengan kondisi kita semua lagi menghadap ke TV, tapi TV-nya mati. Lalu si Om bilang gini, kalian nih pasti lagi nonton yang aneh-aneh. Singkat cerita, saya mulai kenal si Om, saya mulai kenal sama dia, mulai baik sama dia. Dia pun pernah pinjam juga dengan saya video-video yang seperti itu. Kita main judi bareng. Tapi satu hal yang menarik, yang dia ajarkan semua, saya harap pemirsa juga jangan meniru. Tapi saya mau bilang gini, dia buat saya sampai hari ini adalah sebuah figur. Di mana ketika dia berbicara itu sangat mempengaruhi, punya kesan. karena Ya. figur ayah Karena kamu figur hilang ayahnya. ya, dan ini diisi Sekalipun dengan dia gitu. apa yang dia lakukan mungkin dulu tidak baik. Tapi saya mau bilang figur atau hubungan itu tidak selalu bicara tentang hal yang harus selalu baik yang dia berikan atau seperti itu. Tapi ketika saya mulai dekat sama dia, ada satu poin atau baik atau buruk saya akan dengerin dia. I see, oke. Ya, wow. Berarti memang benar figur ayah itu sangat penting dalam kehidupan seseorang. Ya, sangat berpengaruh ya. Oke, good. Kita akan lanjut setelah ini lagi. Oke, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Ya, tujuan daripada episode Good News program ini adalah ingin membangkitkan sekali lagi awareness. Karena kita tahu bahwa hati Tuhan ada juga pada bukan hanya orang dewasa seperti saudara dan saya, tetapi juga kepada anak-anak kita. Stay tune di Good News program. Tidak hanya mereka punya hubungan yang baik dengan anak-anak, tapi mereka juga harus punya strategi. Nama saya Welman. Saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Dan pekerjaan ayah saya nelayan dan ibu saya ibu rumah tangga. Kegiatan saya selalu mengasihi babi makan dan mencuci piring. Wilban dan satu keluarga mengucap syukur pada para donatur program beasiswa adikku sayang. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Bicara tentang zaman sekarang, saya rasa tidak akan pernah bisa lepas dari peran daripada internet dan sosial media. Nah, oleh karena itu kita coba berbicara tentang hal ini pada segmen yang ke-6 ini. Oke, saya mau bertanya kepada Saudara Roni dan juga Pak Buas nih. Kita tahu bahwa peran sosial media pada zaman sekarang ini besar sekali untuk menemukan pertemanan yang lama, tetapi kemudian ada dampak-dampak negatif juga. Kita tahu bahwa ada perselingkuhan yang terjadi, kemudian hal-hal yang negatif, anak-anak cewek muda yang diculik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini peran gereja gimana nih? Kika Koni dulu. Ya, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat sosmed hari-hari ini memang luar biasa. Kemarin saya nonton sebuah tayangan di Facebook bahwa ada satu anak yang dideketin oleh seorang pria dan pria ini memang sedang melakukan survei. Jadi anak ini umur 12 tahun, dia dideketin, kenalan di Facebook, orang tuanya dikasih tahu bahwa saya akan janjian dengan anakmu. Dan dia bertaruh bahwa anaknya pasti akan keluar dan nyatanya memang anak itu akhirnya keluar di tengah malam dengan pria yang tidak dikenal. Walaupun orang tuanya yakin tidak mungkin keluar. Iya, karena mereka merasa anak saya baik-baik saja. Gitu. Maksud saya adalah gini,
bahwa hari-hari ini kita sadar bahwa orang tua punya peranan penting atas anak-anak. Betul. Tapi saya mau bilangin sama kakak-kakak semua bahwa kita juga harus punya poin penting atau peranan penting dalam anak-anak. Tentunya hari-hari ini kita nggak mungkin atau sangat sulit untuk kita bertemu mereka secara fisik everyday. Kesatu kita mungkin ada yang bekerja, ada yang punya keluarga dan kemacetan yang luar biasa. Nah hari ini kita pergunakan sosmed ini Pak. Untuk betul. kita bisa dekat sama mereka, kita bisa jalin hubungan dengan mereka. Karena ketika kita mulai dekat sama mereka, kita mulai tanya hai atau kita like foto mereka itu sangat-sangat berperan. Kadang-kadang jujur kita malah menganggap ada beberapa anak yang mungkin kelihatannya dari sebutan anak-anak sekarang adalah anak-anak alay. Dia broadcast tiap hari atau di update apapun di update, mungkin kita merasa kadang-kadang aduh ini Nggak ada sangat pentingnya. mengotori untuk iya. Facebook kita atau bikin kita kesel. Kadang-kadang kita mungkin delete. Nah mulai hari ini jangan, justru orang-orang yang seperti ini yang kita perlu untuk deketi. Dan kita perlulah punya Facebook sebanyak-banyaknya untuk anak-anak. Karena hubungan itu sangat penting. Jadi rupanya bagaimana caranya sikap daripada seorang guru sekolah minggu atau pemimpin gereja anak untuk kemudian bisa tahu kondisi anaknya itu seperti apa ya? Iya, karena memang umumnya- pada waktu mereka galau, kan firman Tuhan juga ngomong nih, dari luapan hati seseorang maka mulutnya akan berbicara. Nah tetapi sekarang bukan mulutnya yang berbicara, dari luapan hati seseorang tangannya akan mengetik gitu. Kan Justru sebenarnya ini lebih kan? mudah, karena mereka lebih mengeluarkan apa yang Mereka terjadi. lebih jujur berbicara Lebih jujur. tanpa Nah, ditutup-tutupin jadi rasa kita sungkan atau malu. lebih mudah untuk mencari tahu ada masalah apa. Dan Tetapi kita tahu masih- siapa aja yang punya masalah. Nah, cuman gini Pak Bos, sebagai pemimpin nih, saya ingin tanya nih, kita kan nggak boleh menutup kemungkinan juga akan adanya tipu daya jebakan Batman daripada iblis yang malah menggunakan, misalnya maaf nih, kakak-kakak sekolah minggu antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akhirnya kita juga melihat akhir-akhir ini ada hamba Tuhan gembala sidang yang kemudian jatuh dalam dosa bersama dengan worship leadernya dan yang lain-lain. Nah ini bagaimana mencegah supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu di sebuah gereja atau di gereja anak Bapak? Jadi gini, kita harus melihatnya secara global ya. Jadi kita nggak bisa menghakiminya dengan sekilas pandang saja. Nggak bisa semua diratakan. Iya, kita harus lihatnya gini. Kita harus lihat lewat media sosial ini sangat banyak predator-predator, khususnya pedofil gitu ya. Betul. Nah, gereja itu daripada mereka berteman dengan orang nggak jelas, bagusnya berteman dengan orang yang kita kenal. Betul, setuju. Nah, peran pemimpin gereja, kita kan lihat status-status mereka. Betul. Kadang-kadang ada status-status aneh, saya telepon, loh status kamu kok aneh ya? Misalnya gini, ditulis, hei orang Kupang, kamu kemana lo? Gitu ya. Saya langsung telepon, nggak boleh status gitu, ada apa lo? Oh enggak Pak, teman saya sedang ke Kupang, jadi saya ngomongin dia, loh gue bilang nggak boleh ngomong gitu, nanti orang Kupang semua datang anuin kamu loh. Oh, nanti jadi tersinggung. Bapak juga mengajari mereka supaya bertanggung jawab di sosial media ya. Jadi kita bisa mengontrol dan melihat mereka. Kalau kita alergi dengan secara media sosial, kita nggak tahu apa yang mereka tulis di dalamnya. Betul. Tapi bagaimana Pak, ada nggak koridor-koridor yang perlu dijaga antara guru sekolah minggu, kedekatan-kedekatan yang ini dengan murid-murid, terutama yang beda lawan jenis dan berbicara masalah pedofil tadi nih? Jadi selama ini di tempat kami saya belum melihat itu, karena mungkin pelayan anaknya itu ya terlalu umur anaknya kan masih kecil. Kalau masih di sekolah minggu itu 0 sampai 12 tahun ya, betul kan? Nah kalau memang dulu sih Kak Roni ada pengalaman kali ya. Jadi gini Pak, waktu tadi saya bercerita tentang Facebook, bahwa ada anak yang didekati oleh seorang lelaki. Menurut saya gini, kita sebagai orang tua, oke, kita punya hubungan yang baik dengan anak-anak kita. Oke, tentunya itu harus. Nah, poin penting adalah gini Pak, kalau Bapak bicara tadi seorang hamba Tuhan dengan worship leadernya, mereka itu sudah di atas umur 17 tahun yang saya rasa mungkin sudah tahu mana baik mana buruk. Tapi untuk anak-anak kita tidak bisa kategorikan itu pilihan mereka. Yang poin penting adalah tetap bagaimanapun orang tua harus punya strategi Pak. Tidak hanya mereka punya hubungan yang baik dengan anak-anak, tapi mereka juga harus punya strategi. Strategi dalam arti apa? Tidak melepas anaknya dengan membuat mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya ya mereka punya kunci untuk mereka bebas pulang atau bebas keluar masuk. Seperti itu di tengah malam, atau mereka bisa mengakses internet di kamar dengan tanpa ada yang tahu. Itu kan semua
perlu juga strategi diatur sama orang tua supaya tidak ruang gerak mereka itu dibatasi. Jadi terpulang lagi kepada orang tuanya Ya, untuk mau terlibat tetap dalam ada strategi. dunia anak-anaknya. Karena gitu memang ya. seperti Pak Daniel bilang, seperti ada kakak-kakak yang mungkin akan mendekati anak-anak, itu saya boleh bilang itu tidak menutup kemungkinan itu untuk terjadi. Tapi ya saya bilang tadi, peranan dari orang tua untuk dia tetap punya strategi, tapi bukan Sangat berarti penting. yang terlalu mengekang, tapi Iya, ya strategi yang memperlengkapi lah, memperlengkapi memperlengkapi anak-anaknya supaya tahu apa yang bahaya dan yang tidak Well ya. said. Yes. Oke, nah pemirsa sebelum kita jeda ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan kesaksiannya buat pemirsa sekalian. Dari seorang saudari di Sulawesi Tenggara ya, setelah mendapatkan jawaban doa dia mengirimkan SMS kepada kami dan berkata, "Shalom, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena cucu kami berhasil dalam operasi matanya. Sekarang sudah sehat. Terima kasih kepada hamba Tuhan atas dukungan doanya. Puji Tuhan." Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugerah.net karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa dalam Good News Program. Antara usia 1 sampai dengan 5 tahun, ini adalah masa-masa di mana orang tua perlu mengerti bahwa anak-anak kita sedang dibentuk mengalami pembentukan sifat dasar dan cara berpikir. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Anda menyaksikan segmen terakhir dari Good News Program Why Children. Langsung kembali kepada teman-teman kita dari Kids for Christ Ministry. Oke, nah bisakah Roni dan Pak Boas juga memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa di rumah ya? Buat Roni mungkin bisa kasih tips buat kakak-kakak ya, pelayan anak, dan buat Pak Boas nanti memberikan tips kepada orang tua ya dalam melayani anak-anak mereka. Oke, tips saya untuk kakak-kakak, Kak, kita sudah ada di jalur yang benar bahwa sangat mudah untuk kita mendekati seorang anak-anak. Dibandingkan nanti kalian tunggu mereka dewasa, baru kita mendekati mereka. Itu sangat sulit. So kalau hari ini kita menjadi pelayan anak, itu sebuah anugerah. Karena kita akan sangat mudah untuk menjadi pahlawan bagi mereka, kita akan sangat mudah untuk menjadi figur buat mereka. Jadi pastikan hidup kakak-kakak dan kita semua yang melayani di bidang anak tentunya menjadi hero buat anak-anak yang kita layani. Thank you. Pak Boas silakan. Iya, para laki-laki yang pertama saya kasih tahu bahwa kita semua harus terlibat dalam pelayanan anak. Karena peran laki-laki itu menjadi figur buat anak-anak kita. Yang kedua, anak-anak kita itu perlu iman dan teladan. Iman dan teladan itu datang dari siapa? Dari seorang bapak. Itulah yang perlu kita wariskan buat anak-anak kita. Mungkin kita nggak punya harta yang banyak, mungkin kita nggak punya sesuatu yang bisa kita wariskan. Tapi saya tekankan iman dan teladan itu sangat penting. Anak kita bisa melihat bagaimana waktu kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, bagaimana waktu kita mengalami pergumulan, bagaimana kita menyelesaikan masalah kita dengan berdoa dan berlutut di hadapan Tuhan. Nah, iman dan teladan ini yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita. Good. Terima kasih Pak Boas, terima kasih Roni atas kunjungan ke Good News Program. Oke, pemirsa sekalian, very well said ya. Kita sangat diberkati sekali. Sekali lagi pemirsa sekalian, kita tahu dan kita percaya bahwa anak-anak kita ini adalah suatu generasi yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi, keluarga kita ya, ataupun mungkin Anda yang dalam lingkungan pendidikan sekolah, dalam lingkungan gereja, karena mereka juga akan menjadi penerus daripada generasi masa depan bagi keluarga-keluarga yang ada, bagi masyarakat, bagi gereja, bagi kota Anda, bahkan bagi suatu negara. Ya, percayakah Anda bahwa hati Tuhan bukan hanya kepada orang dewasa tetapi kepada anak-anak. Mari kita lihat daripada kitab Mazmur 127. Mazmur 127 kita melihat bersama-sama daripada ayat yang ketiga, 4, dan 5.
Firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ada amin pemirsa sekalian. Jadi satu hal yang mesti saya tegaskan kepada pemirsa sekalian, ini saya sudah beberapa kali bahas di Good News Program, saya tekankan sekali lagi untuk Anda sekalian, bahwa firman Tuhan di ayat 3 dikatakan anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Ini ayat adalah berbicara tentang perjanjian lama pemirsa sekalian. Tetapi sekarang karena Kristus Yesus sudah datang dan mati di kayu salib buat kita, banyak sekali ayat penunjuk dalam perjanjian baru yang mengatakan sekarang tidak lagi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi artinya kalau di rumah Anda, buah kandunganmu, anak yang Tuhan percayakan kepada Anda, apakah itu laki-laki ataupun perempuan, bobotnya itu sama. Ada amin pemirsa sekalian? Jangan mendewakan anak laki-laki, jangan mengecilkan anak perempuan, atau sebaliknya, jangan mengecilkan anak laki-laki kalau Anda gak suka dengan laki-laki, jangan mendewakan anak perempuan kalau Anda hanya suka dengan anak perempuan, karena di mata Tuhan semuanya adalah sama. Pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa saya juga mempunyai anak seperti kebanyakan daripada Anda sekalian. Di dalam kehidupan anak kita, sebagai orang tua, kita itu mempunyai masa-masa yang saya sebut yaitu sebagai golden moment di dalam kehidupan anak-anak kita. Suatu kali anak perempuan saya yang saat ini berumur 15 tahun bertanya, kenapa Daddy, dia panggil saya Daddy, begitu strict sekali, begitu disiplin terhadap dia. Saya katakan, Angel, tahukah kamu bahwa saya mempunyai golden moment yang akan habis untuk memparenting atau mendidik kamu dalam budaya keluarga kita. Dan masa-masa itu akan berakhir paling tidak pada waktu kamu berusia 17 atau 18 tahun. Dan semakin mendekati usia-usia itu, semakin sukar pula untuk seorang anak mendengarkan kata-kata nasihat daripada orang tuanya, yang mana pada saat ini saya adalah papanya. Saya katakan demikian kepada anak saya, supaya dia mengerti apa yang terjadi pada kehidupan dan apa yang terjadi pada hubungan ini. Jadi di dalam kehidupan seorang anak sangat diperlukan sekali keseimbangan, bukan saja figur ayah. Figur ayah sangat penting. Tadi kita sudah mendengar bagaimana pentingnya figur ayah, tetapi keseimbangan antara figur ayah dan juga keseimbangan dengan figur ibu. Seorang ayah dipikirkan adalah figur yang keras, disiplin, berwibawa, tetapi pada saat yang bersamaan seorang anak itu perlu sekali untuk mengerti bahwa seorang ibu dapat memberikan kasih sayang, pengayoman, comfort, ya. Jadi jangan dikira bahwa hanya ibu saja yang penting atau ayah saja yang penting, tetapi dua-duanya penting. Jadi pada waktu anak saya memerlukan kasih sayang yang istilahnya dia ingin istilahnya, kita pernah mendengar kata-kata anak mama gitu ya. Jadi kenapa disebut sebagai anak mama? Karena mama selalu memberikan istilahnya lebih daripada papa, suatu kasih sayang yang tanpa batas. Tetapi pada saat yang bersamaan papa dapat memberikan suatu kasih sayang yang sifatnya protektif gitu ya, melindungi anak di mana anak perlu kita bela. Nah inilah yang perlu keseimbangan di dalam kehidupan seorang anak kita adalah ini. Keseimbangan antara kasih sayang seorang laki-laki yang maskulin dan kemudian suatu perasaan cinta, ekspresi cinta daripada seorang mama yang feminim. Sangat diperlukan baik seorang anak laki-laki ataupun perempuan. Ini sangat perlu sekali. Nah anak-anak perlu ketahui juga bahwa di dalam kehidupan anak-anak kita ada fase-fase yang orang tua harus tahu ya. Misalnya nomor 1, antara usia 1 sampai dengan 5 tahun, ini adalah masa-masa di mana orang tua perlu mengerti bahwa anak-anak kita sedang dibentuk mengalami pembentukan sifat, dasar dan cara berpikir. Ya, jadi antara umur 1 sampai dengan 5 tahun. Yang kedua, antara umur 5 sampai dengan 9 tahun akan terbentuk masa-masa reasoning. Anak-anak seusia 4-5 ya, tergantung dari beberapa anak cukup berbeda, akan mulai bertanya kenapa, why, kenapa, kok nggak boleh, why gitu ya. Dan ini adalah suatu pembentukan sifat dasar untuk mereka bisa selalu mengerti ada argumen-argumen tertentu. Dan pada zaman dulu waktu saya kecil, orang tua kita akan selalu menutup mulut anaknya dengan berkata, lu masih kecil, lu nggak ngerti, percuma dijelasin, lu minggir. Ini bukan bagian kamu. Tetapi tidak dengan pada masa sekarang ini pemirsa sekalian. Sekarang pada waktu anak saya bertanya, saya akan berusaha sebisa mungkin sesuai dengan porsi yang dapat dimengerti oleh mereka. Saya akan jelaskan ini loh, maksudnya ini loh.
Kenapa Tuhan melarang? Ini loh maksudnya. Kenapa kamu tidak boleh melakukan sesuatu? Ini alasannya. Bukan hanya tidak boleh saja, tetapi anak kita harus mulai diberikan pengertian yang benar dan baik tentang apa itu arti suatu hal yang boleh dan tidak boleh. Kenapa laki-laki harus menikah dengan perempuan misalnya? Kenapa laki-laki tidak boleh menikah dengan laki-laki? Kenapa perempuan tidak boleh menikah dengan perempuan? Apa itu jatuh cinta? Apa itu cinta? Apa itu kebencian? Apa itu pengampunan? Ini dimasukkan pada waktu anak-anak usia kita minimal berusia antara 5 sampai dengan 9 tahun. Sehingga ini akan mengikat pikiran mereka dengan baik. Dan pada masa-masa ini pula akan terjadi bonding time atau pengikatan secara jiwani antara orang tua dan anak. Kemudian usia 10 sampai dengan 12 tahun ada di mana anak-anak kita memasuki masa pra-remaja dan mereka bersiap meninggalkan masa kecil mereka. Kadang-kadang menyakitkan memang, saya pernah mengalami hal itu. Saya pernah ceritakan beberapa saat dalam acara Good News Program. Tetapi orang tua harus percaya bahwa anak-anak kita semestinya lagi mencari jati diri. Anak-anak usia 13 sampai dengan 17 tahun, ini adalah memasuki masa final di dalam golden moment mereka. Dan biasanya pada waktu bonding time lagi orang tua dapat memberikan pengertian dengan benar. Mereka nggak akan lama, mereka kembali. Anak saya mulai kembali kepada bisa berdiskusi kepada kami, bahkan memberikan masukan-masukan yang positif kepada kami. Kami tukar pikiran dengan dia. Ini menarik sekali pemirsa sekalian pada waktu kita mengerti akan hal ini. Nah, usia 18 sampai dengan 21 tahun memasuki taraf kedewasaan muda. Anak-anak kita siap untuk dilepaskan. Nah, pada saat inilah firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu pada waktu kamu sudah mengisi penuh tabung panah kamu. Sehingga pada waktu kamu memelesatkan anak panah kamu nggak akan mendapatkan malu, pemirsa sekalian. Jadi terserah Anda, terserah saya, apakah kita mau mendapatkan malu dari perilaku anak-anak kita atau tidak. Kalau kita ingin mendapat malu, biarin aja. Dia tetap akan dewasa, kasih makan terus, nggak usah dididik, nggak usah dikasih nilai-nilai yang benar, juga badannya gede kok. Ya, tetapi ini bukan target utama kita. Target utama kita adalah menjadikan generasi penerus kita, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang disegani, generasi yang dihormati, generasi yang mengerti tanggung jawab, generasi yang excellent. Jangan hanya diberi makan, tetapi berikan nilai-nilai yang benar, ajak mereka untuk mengerti firman Tuhan, berikan mereka reasoning yang sehat, berikan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, cinta daripada seorang papa, cinta daripada seorang mama, dan saya percaya firman Tuhan adalah iya dan amin, maka Anda tidak akan pernah dipermalukan, namun Anda akan diberikan kehormatan yang luar biasa sebagai orang tua yang berhasil. Anda diberkati dengan acara hari ini, kalau Anda diberkati, mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk orang tua saat ini Tuhan, yang sudah putus asa menghadapi masalah-masalah dengan anaknya. Orang tua yang tidak lagi bisa berbicara dengan anaknya, atau mungkin suami istri yang tidak lagi memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka. Tuhan, kasih karunia-Mu tanpa batas. Dalam nama Yesus, biarlah melalui acara-acara Good News ataupun acara-acara rohani lainnya, Engkau dapat melawat, Engkau dapat berbicara. Aktifkan Tuhan, roh mereka dalam nama Yesus. Aku lepaskan urapan, sukacita dan pengharapan yang baru. Berharap kepada Kristus pemirsa. Jangan takut, mendekat kepada Dia. Jangan dengarkan iblis yang berkata bahwa kamu tidak layak. Kristus berkata, aku sudah mati demi kamu. Kamu sudah kulayakkan. Terima kasih karunia. Dalam nama Yesus, aku memberkati kamu pemirsa sekalian. Memberkati pernikahan, bisnismu. Di masa-masa yang tidak mudah pada saat ini. Naik dan tidak turun, itulah janji Tuhan buat kamu. Kamu akan diberkati dan tidak dikutuki. Terima kasih karunia, terima berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin, haleluya. Amin, amin, amin. Nah pemirsa, kami percaya tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk berjumpa dengan Anda kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Ya. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.